Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Vicky Alia. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas 3 materi sekaligus, yakni tentang mudorobah, murobahah, dan syirkah. Sebelumnya silakan teman-teman klik tombol subscribe di bawah untuk mendukung channel ini agar lebih baik. Teman-teman, sebelum masuk ke materi, di layar teman-teman ada sebuah foto yang menggambarkan di sebelah kiri ada seorang pedagang dan di sebelah kanan ada bank. Nah, kira-kira apa sih hubungan antara foto tersebut dengan materi yang akan kita pelajari sekarang? Kalau teman-teman tahu, silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Teman-teman, kita masuk ke bagian materi. Materi pertama kita akan membahas tentang mudorobah. Mudorobah sendiri teman-teman adalah akad kerjasama perniagaan di mana pemilik modal atau disebut sohibul mal menyetorkan modalnya kepada pengelola atau mudorib dengan keuntungan yang akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Sedangkan apabila mengalami kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik modal. Jadi teman-teman, intinya mudorobah itu adalah kerjasama seseorang yang punya modal dengan orang yang ingin berusaha. Ketika ada orang yang ingin membuka usaha tapi dia terkendala dalam hal permodalan, dia bisa meminjam uang untuk modal dengan melakukan akad mudorobah. Yang hasil dari keuntungan usahanya itu bisa dibagi dua antara dia sebagai pelaku usaha dengan orang yang memberikan modal kepada dirinya. Nah, mudorobah sendiri teman-teman punya beberapa hal yang harus terpenuhi sebagai rukun. Yang pertama, dia harus ada sohibul mal atau pemilik modal. Pemilik modal ini bisa berupa perseorangan, bisa juga dalam sebuah lembaga keuangan seperti bank. Rukun yang kedua adalah mudorib atau pengelola modal atau orang yang akan mempergunakan modal tersebut untuk melakukan kegiatan usaha. Yang ketiga, harus ada modal yang diberikan. Modalnya itu harus ada. Kemudian harus ada pekerjaan, dan tentu saja pekerjaan yang dilakukan itu harus berpotensi menghasilkan keuntungan. Yang keempat, rukun mudorobah yang keempat adalah adanya akad. Nah, dalam akad ini nanti diatur kesepakatan antara sohibul mal sebagai pemilik modal dengan orang yang mengelola modal itu terkait dengan berapa pembagian keuntungan antara sohibul mal dengan mudorib. Teman-teman, mudorobah sendiri nanti terbagi menjadi dua. Ada mudorobah mutlakoh, ada mudorobah muqayyadah. Mudorobah mutlakoh sendiri adalah akad mudorobah di mana pemilik modal atau sohibul mal memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggap baik dan menguntungkan. Si sohibul mal tidak membatasi apapun kepada mudorib atau pengelola. Sedangkan mudorobah muqayyadah adalah akad mudorobah di mana sohibul mal atau pemilik modal menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana yang diberikan, seperti syarat tentang jangka waktu, syarat tentang tempat usaha,
syarat tentang jenis usaha dan lain sebagainya. Nah, itu adalah materi tentang mudorobah. Jika ada pertanyaan tentang mudorobah, silakan tulis di kolom komentar. Kita masuk ke materi kedua. Materi kedua ini adalah murobahah. Murobahah adalah transaksi jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Kalau mudorobah tadi tentang permodalan, teman-teman, murobahah khusus kepada jual beli. Namun ada yang membedakan antara jual beli biasa dengan murobahah. Kalau jual beli biasa, keuntungan yang didapat oleh si penjual biasanya tidak diketahui oleh si pembeli. Sedangkan dalam akad murobahah, keuntungan yang didapatkan oleh penjual harus merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, hal ini seperti praktik jual beli yang dilakukan oleh Rasulullah. Kita tahu bahwa Rasulullah adalah seorang pedagang di mana praktek jual belinya beliau memberikan informasi terkait modal dari barang yang dijualnya. Kemudian beliau juga memberikan informasi terkait dengan keuntungan yang akan didapatkannya. Dan inilah tips yang bisa teman-teman gunakan apabila ingin menjadi pengusaha yang sukses seperti Rasulullah. Contoh misalkan teman-teman di gambar yang ada di HP teman-teman atau di laptop teman-teman, ada sebuah keluarga yang ingin membeli kendaraan, tapi mungkin uangnya tidak cukup untuk membelinya secara langsung. Nah, keluarga itu bisa meminta tolong kepada bank. Nanti mekanismenya, bank membeli kendaraan itu dari dealer atau dari si penjual pertama. Lalu setelah barang itu dibeli oleh bank, barang itu atau kendaraan itu dijual kembali kepada orang yang membutuhkan. Nah, dalam skema mudorobah ini teman-teman ada 2 kali akad jual beli. Yang pertama adalah akad yang dilakukan oleh bank dengan pemilik kendaraan yang pertama. Misalkan bank membeli sebuah mobil dengan harga 100 juta. Kemudian ketika mobilnya sudah dibeli oleh bank, bank menjual kepada orang yang membutuhkan mobil tadi dengan memberitahu bahwa modal bank membeli mobil itu seharga 100 juta, lalu kemudian keuntungan yang disepakati adalah 40 juta. Jadi harga jual mobilnya 140 juta. Itu salah satu skema yang bisa dilakukan dalam akad murobahah. Adapun syarat-syarat murobahah teman-teman, yang pertama adalah barang yang diperjualbelikan harus milik penjual. Yang kedua, adanya kejelasan informasi modal dan biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli. Misal ketika jual beli mobil, salah satu biaya lain-lainnya adalah mungkin membayar pajak. Maka harus diinformasikan juga selain harga mobil, juga harga pajak yang harus dikeluarkan untuk mobil tersebut. Ketiga, adanya informasi tentang keuntungan yang akan didapat oleh si penjual. Keempat, syarat murobahah adalah transaksi pertama antara penjual dengan pembeli pertama harus sah. Kalau dalam mekanisme tadi, misalkan contoh seperti yang ada di gambar ini, jual beli antara pihak bank dengan toko kendaraan harus sah. Baru sah juga jual beli antara bank dengan keluarga yang membutuhkan kendaraan.
Apabila jual beli yang dilakukan bank dengan toko kendaraan yang pertama itu tidak sah, maka jual beli antara bank dengan keluarga yang membutuhkan kendaraan juga menjadi tidak sah. Apabila masih bingung tentang murabahah, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Nah, terakhir teman-teman, materi kita itu tentang syirkah. Syirkah itu adalah suatu akad dalam bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang modal atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Kerjasama ini dapat dilakukan oleh perorangan, antar lembaga, bahkan antar negara. Syirkah kemudian dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan syirkah amlak, ada yang disebut dengan syirkah ukud. Syirkah amlak ini teman-teman terwujud karena wasiat atau kondisi lain yang menyebabkan kepemilikan suatu aset dimiliki oleh dua orang atau lebih. Misal ada orang tua yang mempunyai sebuah perusahaan, kemudian dia berwasiat bahwa perusahaan itu dimiliki oleh 3 orang anaknya, maka itu bisa terjadi sebagai syirkah amlak. Adapun syirkah ukud teman-teman adalah kesepakatan antara 2 orang atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam hal modal untuk usaha yang kemudian keuntungan dan kerugiannya ditanggung oleh bersama. Syirkah ukud ini kemudian dibagi menjadi 4. Yang pertama ada syirkah inan atau syirkah harta. Syirkah inan adalah akad kerjasama dalam bidang permodalan sehingga terkumpul sejumlah modal yang memadai untuk diusahakan supaya mendapat keuntungan. Ada yang disebut syirkah akmal atau syirkah abdan, atau bisa disebut juga dengan serikat kerja. Syirkah akmal teman-teman adalah suatu bentuk kerjasama antara 2 orang atau lebih yang bergerak dalam bidang jasa atau pelayanan pekerjaan yang kemudian keuntungannya dibagi menurut kesepakatan. Contoh misal koperasi. Ketiga ada syirkah muafadoh. Syirkah muafadoh adalah sebuah kontrak kerjasama antara 2 orang atau lebih dengan syarat kesamaan modal, kesamaan kerja, dan kesamaan tanggung jawab, juga kesamaan beban hutang, dan kesamaan keuntungan yang akan didapat. Jadi perbedaan antara syirkah inan dengan syirkah muafadoh, kalau syirkah inan jumlah hartanya tidak disyaratkan sama. Kalau syirkah muafadoh syarat harta yang dikumpulkan atau modalnya harus sama, beban kerjanya sama, tanggung jawabnya sama, beban hutangnya apabila mengalami kerugian sama, juga keuntungan yang didapat dari hasil usahanya harus sama. Terakhir ada syirkah wujuh atau syirkah keahlian. Syirkah wujuh adalah kontrak antara 2 orang atau lebih yang memiliki reputasi baik serta ahli dalam bidangnya masing-masing. Contoh seperti Perserikatan Advokat atau Ikatan Dokter Indonesia atau Ikatan Guru atau organisasi-organisasi lain yang mengikat sebuah profesi. Nah, teman-teman, rukun dan syarat syirkah sendiri yang pertama adalah ada anggota yang berserikat. Syaratnya adalah dia harus baligh,
berakal, kemudian atas kemauannya sendiri melakukan perserikatan itu, dan dia harus mengetahui pokok-pokok perjanjian yang ada dalam perserikatan. Rukun yang kedua adalah pokok-pokok perjanjian. Dalam pokok-pokok perjanjian itu isinya, pertama, modalnya harus jelas. Kedua, aturan main atau dalam organisasi itu ada yang disebut dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya harus jelas. Dan terakhir, tidak boleh melakukan perserikatan yang bertentangan dengan syariat. Teman-teman, sekian 3 materi kali ini tentang mudorobah, murobahah, dan syirkah. Apabila teman-teman masih ada kesulitan dalam memahami 3 hal ini, silakan kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat.